Silakan masuk. Bu Maria di sana, Bu. Silakan Bu. Gimana Bu Maria kabarnya? Gimana Ibu? Ada yang mau disampaikan ini? Ada Pak Mang. Saya mau menyampaikan sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa lagi 3 hari saya ada jadwal mengajar di kelas 11 IPB 3. Berarti hari Kamis ya? Iya, hari Hari Kamis. Kamis kita observasi kelasnya. Iya Pak Mang. Nah sebelum itu ya, sebelum nanti ada observasi di kelas, ada hal yang mungkin perlu saya sampaikan dengan Bu ya. Ya, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti dalam proses pembelajaran di kelas? Tujuan pembelajaran setelah peserta didik mengikuti pembelajaran dengan metode discovery learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis unsur pembangun dan nilai-nilai dalam novel dengan menerapkan karakter pelajar Pancasila. Menganalisis unsur-unsur pembangun dari novel ya, dan nilai-nilainya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di dalam proses pembelajaran di kelas nanti, kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan nanti di sana? Untuk pengembangan yang ingin dicapai, yang pertama mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi, memfokuskan kepada siswa, karena siswa memiliki keleluasaan untuk menyampaikan hasil belajar mereka sesuai dengan profil belajar siswa. Kemudian selanjutnya, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang beragam kemampuan. Kemudian yang terakhir, mengembangkan kebudayaan positif terhadap siswa, saling menghargai satu sama lain, dan memiliki kesadaran diri, mampu memanajemen kelasnya. Jadi pengembangan yang akan Ibu lakukan itu di catatan saya ini ada 3 ya. Yang pertama itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pengembangan kompetensi sosial emosional anak, dan yang ketiga membangun budaya positif di kelasnya. Nah, dari 3 pengembangan yang akan Ibu kembangkan di kelas, jadi kira-kira yang mana nanti akan difokuskan untuk diobservasi? Untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya fokuskan 2 Pak Mang. Yang pertama itu adalah berdiferensiasi konten dan berdiferensiasi produk. Kemudian untuk KSE-nya, kompetensi sosial emosionalnya? Untuk KSE, saya mencoba 2, yaitu tentang kesadaran diri dan keterampilan berrelasi. Jadi di budaya positif kan sudah ada kesepakatan kelas ya. Nah, dari area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan itu, ada bagaimana dengan strategi yang Ibu persiapkan nanti? Strategi yang khusus atau di lembaga kelas? Untuk strategi saya siapkan, yang pertama itu adalah strategi menggunakan metode discovery learning, PowerPoint, internet. Itu yang pertama Pak Mang. Kemudian yang kedua, melengkapi administrasi. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh nyata terhadap siswa untuk memecahkan masalah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi, yaitu menganalisis unsur pembangun dan nilai-nilai yang terdapat di dalam novel. Kemudian yang terakhir, menyediakan LKPD sesuai dengan kebutuhan siswa. Wah, luar biasa ini punya sudah benar-benar siap ya. Nah, yang terakhir ya, ada hal yang mungkin perlu disampaikan lagi.
ada Pak Man. Nanti setelah kegiatan pembelajaran, apabila saya menginginkan masukan dari Pak Man, apabila banyak ada kekurangannya, kenapa tidak sesuai antara yang disampaikan pada saat observasi dengan di kelas. Nanti mohon bimbingannya lebih lanjut. Itu saja Pak Man. Baik Bu, mungkin itu saja yang perlu kita diskusikan gitu ya. Sampai ketemu nanti lagi 3 hari. Habis. Semangat Bu ya. Selamat pagi. Ada yang tidak ada? Berdiri. Tangan jali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Satu minggu tidak ketemu kan? Ya. Berarti sekarang hari Selasa pertemuan pertama setelah 1 minggu kita libur. Bagaimana perasaannya? Senang. Ada yang tidak senang pelajaran saya hari ini? Ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Ya. Anak-anak, untuk hari ini kita masih melanjutkan pertemuan minggu lalu terkait tentang karya sastra. Minggu lalu pertemuan terakhir Ibu sudah menjelaskan tentang cerpen. Masih ingat cerpen apa yang kita bahas? Coba keluarkan paketnya. Ada di paket. Cerpen apa yang Ibu berikan minggu lalu? Apa? Bu? Ini di bulan Bu Geni di Bulan Desember. Kan itu cerpennya. Ya. Masih ingat dengan pengertian cerpen? Ya. Apa? Cerpen merupakan kependekan dari cerita pendek. Cerpen merupakan karya sastra berbentuk prosa. Cerpen adalah cerita yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh dan biasanya hanya berfokus pada suatu konflik yang dibangun. Ada pendapat yang lain? Cerpen mengisahkan tentang cerita pendek. Hanya satu sub atau satu permasalahan yang dibahas. Terjadi perubahan nasib? Hah? Terjadi perubahan nasib dalam cerpen? Terjadi apa tidak? Hah? Terjadi apa tidak dalam cerpen? Coba lihat catatannya. Apakah di dalam cerpen hanya membahas satu permasalahan? Terjadi perubahan nasib? Tidak. Nah, itu Ibu mengingatkan sedikit mengenai materi minggu lalu. Sekarang materi selanjutnya yaitu tentang novel. Nih, Ibu bawakan bahwa antara cerpen, novel, dan roman berbeda. Nah, cerpen kan hanya terdiri atas satu. Bisa terdiri atas satu loh. Sedangkan roman, sedangkan novel, banyak Kalau cerpen sekali duduk habis, sedangkan novel, Berminggu-minggu. iya betul, bisa berminggu. Ini roman. Nah, kalau kalian perhatikan, dilihat dari segi bentuk, sudah. Ini cerpen, hanya bisa terdiri atas satu lembar. Sedangkan ini
Ini novel. Kalau dilihat dari segi halaman ini bisa terdiri dari 300 lebih. Ya, sedangkan roman dari segi bentuk. Manakah bentuknya? Ya. Ini kurang lebih terdiri atas 100 halaman. Tapi dilihat dari segi bentuk berbeda kan? Ya. Baik. Kita akan lanjut ke materi kita hari ini, yaitu tentang menganalisis unsur pembangun dan nilai dalam novel. Cerpen, ada novel, ada roman. Tadi kita ada singgung sedikit bahwa ketiganya ini berbeda. Ya, baik. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, belajar menganalisis tentang unsur pembangun dan nilai-nilai daripada novel, Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video biar kalian lebih semangat mengikuti pelajaran kita hari ini, seperti disampaikan dari awal bahwa kalian sangat senang mengikuti pelajaran hari ini. Silakan kalian amati sebentar sebagai pengantar, nanti kita sampai ke analisis. Sudah? Nah, silakan dari video yang kalian tonton, yang kalian buka. Pernahkah kalian menonton film ini? Tidak. Hah? Tidak. Tidak pernah? Ya. Baru kali ini? Ya. Bagaimana? Baru buat kalian? Ada yang tahu salah satu pemainnya? Hah? Setelah kalian membuka video atau yang kalian lihat di depan, kira-kira pertanyaan apa yang muncul dari hati, dari pikiran kalian, tidak terlepas dari kira-kira pertanyaan apa yang muncul? Hah? Kira-kira pertanyaan apa yang muncul dari video yang kalian tonton? Tidak terlepas dari ini. Apa? Yuk. Ada? Ya, ada tema. Apa lagi? Ada? Betul, ada alur. Kalian apa lagi yang muncul di pikiran kalian? Ada setting. Kemudian ada tokoh. Ada penokohan. Ada? Sudut pandang. Lagi satu? Amanah. Dah. Kita cukup sampai di sini. Ya. Ya. Nanti Ya. ketemu lagi. Dari apa yang kalian perhatikan tadi, yang kalian tonton, bahwa materi yang diberikan hari ini adalah menganalisis unsur-unsur pembangun dan nilai-nilai yang terdapat di dalam novel. Salah satunya novel tentang apa judulnya tadi? Naskah Pelangi. Bagaimana kita bentuk kelompok biar memudahkan kita memecahkan masalah? Kan tadi itu yang muncul dari video yang kalian tonton. Itu permasalahan. Nah, permasalahan kita itu bahas secara berkelompok. Sudah bentuk kelompok kan? Nah, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kelompok satu, kelompok dua. Kelompok dua mana? Mana lagi temannya? Hadir.
Kelompok? Oke. Yang 2 orang, silakan saja masuk di kelompok. Kelompok ya, yang di sana jumlahnya berapa? 4. Silakan kamu masuk di kelompok. Julian Kare ke kelompok 1 orang. Ya. Ini saya bagikan penggalan cerita yang tadi kalian tonton. Ya. Oke. Untuk sini biar memudahkan untuk kelompok. Silakan kalian baca. Nah, silakan kalian baca dulu, kemudian diskusikan dengan teman kelompoknya. Sudah? Diskusikan dengan teman kelompok. Tugas selanjutnya kalian tidak lepas dari program pembelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis unsur pembangun novel. Ada berapa unsur? Ada 2 unsur. Tapi kalau segi intrinsiknya apa yang kita analisis? Tema. Ada tema, Alur. Setting. Tokoh. Nokohan. Sudut pandang. Amanah. Kalau di ekstrinsik, yaitu tentang nilai. Ya, ada nilai Budaya. terus moral, Sosial. pendidikan, agama. Dah, silakan dibaca, diskusikan dengan temannya. Apabila ada yang kurang jelas, tanyakan. Dah, tulis nama kelompok. Yang absen, yang kelompok ditulis nomor 1. Dah, dia pakai ketua kelompok. Nama yang paling nomor 1 pakai ketua kelompoknya. Nanti pada saat diskusi, bagaimana ketua kelompoknya? Dah, tadi maksudnya? Silakan. Jawaban itu kan sudah ada lembar jawaban di belakang. Tulis langsung di sana. Iya. Tulis nama kelompok. Silakan. Itu kan bagikan 2, boleh dilepas dulu itu. Diskusikan 2 berdua itu. Buka di HP boleh. Udah share materi, sudah ibu share di HP di grup. Kemudian untuk penunjang materi di LKS juga ada, di buku paket juga ada. Kalau di paket, silakan. Di paket ada di halaman berapa? Novel ada di halaman 231 di paket. Nah, kemudian kalau di LKS ada di halaman 44. Ya, diskusikan dengan temannya, belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik, harus percaya dengan kelas, begitu juga dengan kelompoknya, bahwa kalian memiliki keyakinan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam lembar soal ini. Ya, harus yakin kelompok anak saya bisa soal ini. Secara menyeluruh bahwa kelas ini memiliki keyakinan mampu menyelesaikan masalah. Lagi, baca ibu ada yang mencari
cari jawaban di HP. Ada 7 jawaban. Jawaban nanti di estimasinya itu masukkan nilai-nilai. Ya, kalau pada HP ya. Punya LHS? Ya, ada. Lebih mudah. Tak punya LHS? Silakan tulis jawabannya di lembar yang sudah disediakan. Habis itu baru kita diskusikan kelompok satu dengan kelompok lain. Adakah perbedaan jawaban? Silakan, ada yang kurang jelas? Ada yang ingin kalian tanyakan? Gunakan bahasa Indonesia yang baik ya. Kok kamu menjauh dengan kelompoknya? Iya, kan teman satu kelas. Apa? Belajar bekerja sama menyelesaikan permasalahan. Ya, itu juga temannya bertiga. Kalian berdua berdua. Ya, sudah pernah bilang saya tidak suka apabila di kelas ada yang membuli teman. Ya. Ibu kasih waktu lagi 15 menit ya. Ya, 15 menit biar kita selesaikan. Nah, kita ketemu. Ini ada bebek. Nah. Ya, apa yang masuk dalam nilai sosial ini? Sudah. Perhatikan waktunya lagi 4 menit ya.
Nah, mana waktunya sudah habis? Dari yang ibu sediakan, sudah selesai? Baik, nanti kalian mau melaksanakan kesepakatan tadi. Setelah kita jawab soal, dia dapat relax sebentar sebelum ibu melanjutkan materi lagi. Sudah? Naskah pelangi. Nih, bagi yang tidak bisa buka, nih ibu sudah berikan. Ya. Sini belakang. Yuk, kita mulai bersama. Belakang bisa buka? Hah? Bisa buka? Baik. Menghadap ke depan. Tadi saya tanya di awal, kalian tidak tahu film itu. Berarti lagunya? Hah? Lagunya tahu? Tahu. Ada yang tidak tahu? Ada. Baik. Sekarang kita sudah tahu. Ya. Nah, biar kita mulai bersamaan yang bukan video. Yuk. Sekali saja. Ya. Oke. Ya kita dapat relax setelah kita membahas suatu permasalahan. Kita mulai kelas kali. Oke, 1, 2, 3. Mimpi adalah kunci untuk kita menentukan dunia tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Sekarang kita bahas bersama. Tidak lepas dari wilayah-wilayah daripada novel. Yang kalian tunjuk di absen nomor 1 di kelompok, berarti dia sebagai ketua kelompok. Ya, ketua kelompoknya. Unsur intrinsik nomor 1. Sebelum ke apa tema daripada novel, ada yang tahu pengertian daripada novel, daripada
tema yang terdapat di dalam novel itu apa? Apa yang maksud dengan tema? Kalian kan menganalisis ini. Berarti kalian kan tahu artinya. Materi sudah saya share di grup, di paket ada, di LKS ada. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Apa yang maksud dengan tema? Silakan. Ide pikiran suatu. Winasti. Ide pikiran dari suatu cerita. Ada yang lain? Ada yang lain yang dimaksud dengan tema? Nah, apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi bahwa yang dimaksud adalah ide cerita atau ide pokok yang terdapat di dalam cerita pengalaman novel yang kalian analisis. Baik, kita cari tema apakah yang dibahas di dalam bacaan itu. Temanya tentang temanya tentang pendidikan. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Adakah yang mendapatkan tema daripada bacaan itu adalah selain pendidikan juga ada tema persaudaraan. Nah, selain mengandung tema pendidikan juga mengandung tema persaudaraan. Kemudian nomor 2. Apa yang dimaksud dengan alur? Apa alur? Silakan. Alur yaitu tahapan urutan jalan cerita. Tahapan jalan cerita. Bagaimana cara menceritakan? Apakah dia bercerita dari awal sampai akhir atau kebalik? Masa dulu disampaikan ke masa sekarang. Alur apa yang kalian temukan? Kelompok itu kelompok berapa? 1. Nah, kelompok 2. Alur apa? Mana kelompok 2? Kelompok 2 tadi bubar ya? Nah, kelompok 3. Bagaimana alur? Siapa sebagai ketua kelompok? Alur yang digunakan? Alur maju. Alur maju. Bagaimana yang lain? Sama. Oke. Setelah kelompok 3, sekarang kelompok 4. mana kelompok 4? Mana ketua kelompok? Ada setting. Berapa yang dibahas dalam setting? Ada 4. Hah? 4 apa 3? 4. Ada setting apa? Tempat, Waktu. suasana. Silakan. Tempatnya di mana? Di mana di setting? SD. SMP Muhammadiyah. Nah, mulai dari yang tadi mulai pendidikan kan dari SD, SMP, Muhammadiyah, Di Blitung. tempatnya di Belitung, Sumatera kan? Barat. Bagaimana suasana? Hah? Pendidikan. Pendidikan. Baik. Ada yang beda? Ya. Suasana senang kan dia bertemu dengan sesama teman kan? Ya. Kenapa dia menggunakan suasana sedih? Karena meninggalkan teman yang Hah? Kenapa sedih? Ada yang sedih kan? Dia mau berangkat sekolah kan baru mulai cerita itu. Begitu juga di video kalian perhatikan tadi, dia udah mau SMA, tetapi dia masih menggunakan baju SMP. Iya, baju SD masih digunakan. Sepatu juga, sepatu tidak cukup dia pakai, terpaksa dia pakai karena tidak mampu orang Tuanya. D. Suasana. Apa lagi? Siang. Waktu. Kapan cerita itu diambil? Siang hari dan malam hari. Hah? Siang hari dan malam hari. Siang hari, Malam malam hari, Pagi hari. kemudian Pak. Pagi. Pagi hari kan baru berangkat dia sekolah, Iya. itu juga guru. Dia berangkat sekolah karena kan di dalam video itu juga dicerita, dia menceritakan pagi-pagi berangkat sekolah. Tokoh.
Ikal Andrea Wirata. Ikal merupakan julukan yang diberikan oleh warga kampung kita. Cara pengarang menceritakan pokok bagaimana cerita itu terjadi. Jadi. Sudut pandang apa yang digunakan dalam cerita itu? Ayo, siapa gilirannya? Tadi ini kelompok berapa? 5. Nah, sudut pandang apa? Orang pertama. Contohnya apa? Sudut pandang orang pertama contohnya? Aku. Iya, kata aku selain aku. Saya. Iya. Hah? Iya? Saya. Betul, yang betul adalah Saya. Ada yang menjawab dia. Dia sudut pandang berapa? Sudut pandang orang ketiga. Ya, betul. Ya, bahwa aku dan saya sudut pandang orang pertama. Dijawab temannya lagi ada kata dia. Betul bahwa dia itu adalah sudut pandang orang ketiga. Berdasarkan tes, pesan apa yang disampaikan oleh pengarang juga kami sebagai pembaca? Yuk, dan amanatnya apa? Siapa yang bisa? Tadi sudah dijelaskan. Coba yang lain, ya pokoknya Asep. Silakan. Bahwa pendidikan adalah memberikan arti kita kepada anak-anak dan memberikan fungsi atau komando. Bahwa pendidikan merupakan Pendidikan adalah memberikan arti kita kepada anak-anak dan memberikan fungsi atau komando. ya, bahwa pendidikan amanat yang terdapat di dalam tes itu menuntut pendidikan itu sangat penting dari usia anak-anak. Ya, karena orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya itu sama dengan suatu instruksi atau komando untuk dia mencapai cita-citanya di masa Depan. Perasaan kalian? Senang ikuti pelajaran saya? Senang. Nah, silakan dikumpulkan biar saya ada bahan dinilai. Sekarang kita tes nama. Cakep begitu nih. Yang tidak hadir jangan dimasukkan. Ya, berarti yang tidak hadir kan dapat dia. Ada yang tanyakan lagi? Anak-anak, untuk lebih lanjut, Ibu akan memberikan tugas, yaitu membuat cerita tentang kehidupan kalian dari kecil sampai kalian sekarang. Berarti kalian kita menulis cerita dari kecil sampai sekarang terjadi suatu perubahan apa tidak? Terjadi. Berarti ada perubahan nasib seseorang dari baru lahir sampai sekarang. Termasuk cerpen apa novel? Cerpen. Termasuk cerpen apa novel? Iya, termasuk karena terjadi perubahan nasib kan terjadi. Ya. Yang lahir bisa tidak ada perubahan. Berbeda dengan cerpen yang kita bahas tentang Bu Geni di bulan Desember. Hanya bulan Desembernya saja dibahas. Itu perbedaan utama yang kita pelajari hari ini. Ya, bahwa cerpen dan novel itu berbeda. Kalau cerpen hanya membahas satu kehidupan, tidak ada perubahan. Sedangkan novel ada, karena bercerita dari dia baru lahir sampai dia dewasa. Nah, untuk tugas selanjutnya, saya berikan tugas pada kalian seperti yang saya sampaikan tadi, membuat cerita dari baru lahir sampai sekarang tingkat SMA. Boleh ditulis di kertas lempiran. Yang punya buku tugas, tulis di buku tugas. Kalau tidak ada, pakai lempiran. Boleh juga kalian buat dalam bentuk video. Boleh tulis dalam bentuk video. Apabila kalian punya foto masa lalu, masih punya foto kanak-kanak, itu bisa dibuat dalam bentuk video
berikan cuplikan mengenai cerita. Bagaimana? Ada yang kurang jelas? Sudah? Baik, sebelum Ibu mengakhiri, perlu saya simpulkan kembali bahwa unsur pembangun ini ada dua, yaitu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsiknya ada 7, sedangkan unsur ekstrinsik ini bisa meliputi nilai-nilai daripada novel, yaitu ekstrinsik terdiri atas ada nilai apa? Agama, ada nilai sosial, ada nilai moral, budaya, Pendidikan. kemudian ada dan ada nilai Ekonomi. Bukan lagi. Ya. Nah, adakah yang kurang jelas dari apa yang kita pelajari hari ini? Sudah? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan mengenai tugas yang saya berikan ke Anda, ada yang bertanya? Boleh, tulis tidak boleh ya. Kalau punya paket, tulis kalau punya pelatihan, tulis di pelatihan. Juga boleh ditulis dalam bentuk video. Anda bercerita bagaimana tentang kehidupan kalian dari lahir sampai sekarang, atau kalian punya foto masa lalu itu videokan, buat apa namanya itu narasi. Sudah? Sampai di sini ada yang tanyakan lagi? Ya. Baik, kalau tidak ada kita ketemu di hari mengakhiri. Berdiri. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran bahwa apa yang saya lakukan selama kegiatan mengajar masih banyak kekurangannya terkait dengan rencana pembelajarannya, di mana masih ada kekurangannya misalnya dari refleksi. Saya lupa menyampaikan refleksi, kemudian pada saat memberikan SPT-nya itu tidak pada saat siswa dulu melakukan kegiatan diskusi kelompok, tapi saya setelah siswa di akhir selesai dia melakukan kegiatan diskusi, lalu saya mengajaknya untuk melakukan ISPG-nya. Nah, mohon pembeliannya dan berpajak biar saya bisa memperbaiki kegiatan pembelajaran. Jadi intinya kita diskusi terkait dengan proses pembelajarannya tadi ya. Nah, sebelum itu Bu, kira-kira gimana sih perasaan setelah proses pembelajaran tadi dari perencanaan yang sudah dilakukan, kemudian Saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya merasa senang, bangga karena dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dan ASI, di mana saya melihat anak-anak pada saat itu sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. jadi kan ada berdiferensiasi
ini ada kaitannya dengan pengembangan yang Ibu lakukan kan. Ada, kalau tidak salah itu ada 3 pengembangan yang direncanakan sebelumnya. Ada diferensiasinya. Nah, terkait dengan diferensiasi ini, bagaimana proses pembelajaran ini? Terkait dengan pembelajaran diferensiasi, yang saya akan belajarkan adalah yang pertama itu tentang diferensiasi konten, di mana saya mengajak anak-anak mulai dengan menayangkan video terkait dengan materi yang dibahas waktu itu. Selain video, saya menggunakan PowerPoint. Setelah PowerPoint juga saya men-share materi lewat WA untuk siswa. Itu apa namanya, diferensiasi konten. Ya. Kemudian kan ada pengembangan diferensiasi produk. Ya. Untuk diferensiasi produknya, saya mengajak anak-anak di kegiatan terakhir, yaitu siswa membuat produk. Misalnya menceritakan tentang kehidupan anak-anak, bisa ditulis di buku harian, bisa dia membuat video lewat foto dari dia berlahir, misalnya punya anak SD, TK, SMA, itu dibuat dalam slideshow, diberikan sedikit deskripsi mengenai gambar, itu jadikan video dan nantinya dapat dijadikan siswa. Tapi juga saya amati apa yang dilakukan itu sudah bagus, sesuai dengan diferensiasi yang direncanakan. Nah, kemudian Bu, yang kedua kan itu juga mengembangkan potensi sosial emosional. Untuk KSE, kemampuan sosial emosional, itu mengenai kesadaran diri, di mana baru mulai kita melatih kesepakatan dengan siswa, dengan kabar, dengan persepsi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu dari kesadaran diri. Untuk kesadaran diri itu kompetensi yang mana sih sebenarnya itu yang dikembangkan dari pembelajaran yang dilakukan? Di Kesadaran dirinya apa? kesadaran diri dan keterampilan berrelasi. Kesadaran berrelasi saya lakukan pada saat siswa melakukan diskusi kelompok, di mana setiap kelompok itu diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Dengan selain saya memberikan video, juga ada printout LKPD yang saya berikan kepada siswa. Ada juga, karena waktu itu saya terbatas memberikan LKPD, ada yang juga mengasis langsung lewat YouTube mengenai materi yang saya berikan. Nah, diskusi yang terjadi pada waktu itu, saya menyadari bahwa masih terjadi arah antara saya dengan siswa, belum terjadi antara siswa dengan siswa. Tapi saya tetap meminta kepada siswa bahwa memiliki suatu keyakinan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, baik di dalam kelas maupun di dalam kelompok. Karena pada waktu itu ada kelompok yang satu orang siswa agak menjauh teman-temannya, karena dia sendiri laki-laki. Saya bagaimana dengan kamu dekat dengan temannya, diskusikan yang mana kamu bisa bantu, jangan membeli temannya baru ini laki satu itu temannya ada yang perempuan satu. Itu juga termasuk apa namanya kebiasaan budaya tersebut ya. Iya. Bagus tuh. Sudah terlihat dari pengamatan juga bagus. Nah, dari apa yang disampaikan itu, kira-kira kalau dibuat sebuah penilaian diri lah tentang nilai, seperti buat nilai 0 sampai 10, pembelajaran yang dilakukan tadi itu kira-kira berada di titik mana? Berapa titik Bapak? Ya. Apa pakai perasaan? Ya, perasaan ibu itu kan ibu sudah merencanakan ya dari Ya. awal, kemudian pelaksanaan. Kira-kira di titik mana sih sudah tercapai? Karena saya masih belajar teman, ya saya tidak mengerti
berada di nilai 7 lah ya. Bagus. Supaya nah, kira-kira ada nggak harapan? Sebenarnya harapan ibu ingin mencapai kondisi pembelajaran di titik berapa? Oh, harapan saya untuk selanjutnya biar pembelajaran saya meningkatkan Ya, ada. Nah, itu berarti kan harapan saya apa? berarti kan ada mungkin usaha nanti yang akan dilakukan. Jadi kan bagian ini kan ya ada usaha nanti ini kan seperti itu. Kira-kira kedepannya apa yang bisa dilakukan? Kedepannya mengenai kegiatan pembelajaran kalau di bidang organisasi, memang saya mau meningkatkan selain di diferensiasi konten dan proses, saya ingin meningkatkan lagi dan lebih meningkatkan di organisasi prosesnya. Kalau kompetensi sosial emosional sosial ASD yang tadi saya sampaikan tadi kita berdua saya akan beri semua keterampilan relasi. Harapan saya nanti banyak yang mampulah mengembangkan membuat keputusan untuk bertanggung jawab setelah kegiatan. di balik apa namanya kurang yakinan ibu ya, tadi kan disampaikan banyak solusi ke depannya dan juga ditambah pengembangan yang akan dilakukan. Nah, kira-kira apa nih mau diimplementasi? Ini antara ketiganya itu proses mengembangkan keputusan yang bertanggung jawab, itu juga meningkatkan tentang budaya positif. Itu kita bisa lakukan di awal semester ini. Nah, mungkin pertanyaan terakhir saja. Kita sudah lama ini kita bercakap-cakap. Dari apa yang kita diskusikan ini, kira-kira apa sih yang obrolan kita ini? Tentunya banyak Pak Mas, di mana saya memiliki pengalaman melihat pembelajarannya, kemudian saya dapat berkenapa, bisa diskusi, saya namanya untuk selanjutnya tetaplah saya mohon dengan biar saya mampu mengembangkan apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian dan hubungannya biar saya bisa menjalankan Rasanya sudah program tindak lanjut dan program yang akan dilakukan itu nantinya saya akan tunggu ceritanya ya di awal semester 1 berarti ya. Terima kasih juga ibu sudah memberikan perhatian kepada saya.